Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Famcation ID. Kali ini aku mau rekomendasi Sariater Hotel and Resort di Subang, Jawa Barat. Resort ini terkenal dengan wisata air terjun panas langsung dari mata air Gunung Tangkuban Perahu loh. Gak hanya itu, Sariater memiliki luas hampir 50 hektar. Jadi ikuti aku karena aku bakal tunjuki fasilitas yang ada di dalam Sariater. Oke, untuk jalannya dari arah Jakarta, kamu masuk tol Cikampek lalu keluar tol Subang. Atau bisa aja kamu keluar tol Pasur, main dulu di daerah Lembang lalu ke arah Subang. Karena Lembang ada wisata yang aku rekomendasi yaitu floating market. Oke, setelah keluar tol Subang, kamu bakal ketemu lampu merah, kamu bisa belok kanan. Setelah itu, kamu bisa siapin Google Maps dengan kata kunci hotelnya ya. Sariater Hotel and Resort ini deket banget loh sama The Castello punyanya Mbak Dewi Persik. Jadi bisa juga nih sebelum check-in kalian bisa menikmati wisatanya. Nah, dari arah keluar tol Subang, Sariater ada di sebelah kiri ya guys. Lurus ke arah wisata Hot Spring Sariater, hotelnya ada di sebelah kiri. Nah, sebelum kita menikmati wisatanya, ikuti aku check-in ke hotelnya dulu ya. Nah, ini dia penampilan dari Hotel Sariater. Dari depan tampak biasa aja ya, tapi ternyata area hotel ini luas banget. Jadi Sariater ini menyediakan kamar hotel, cottage, villa, glamping, camping, lalu ada camper van yang berada dan berasa di hutan pinus, kebun, dan lain-lain. Untuk harganya bisa kalian cek di Traveloka ya. Oke, jadi aku mau proses check-in baru bisa masuk. Jadi guys, kamar yang aku ambil ini kamar standar room dengan harga 600.000. Kita ambil yang murah aja ya, tapi masih bisa menikmati semua wisata yang ada di dalam. Nah, jadi hotel ini adalah hotel dengan pemandian air panas pertama yang ada di daerah Subang. Jadi zaman mamaku yang dulu banget nih nginep di sini ngeliat charter lagi tuh udah beda dan bagus banget. Lalu sebelah resepsionis ada tempat souvenir khas Subang, Jawa Barat. Dari gelang, kalung, baju kerajinan tangan adalah. Sebelah souvenir ada kafe kecil. Nah, ini tempat aku dikasih welcome drink. Jadi dapat satu kamar tuh dapat 2 gelas dan kita bisa nambah lagi loh. Di kafe ini juga menyediakan makanan selingan kayak roti, kue, dan pisang goreng. Sesuai namanya menyediakan kopi-kopi dan minuman ya. Walaupun Sariater Hotel and Resort ini adalah hotel bintang 3, tapi pelayanannya sangat baik dan ramah. Minus untuk kamar yang aku ambil adalah tidak ada lift guys. Jadi untuk lansia atau disabilitas, cocoknya menginap di cottage atau villanya Sariater. Tapi ini tuh hanya 2 lantai doang sih. Oke, sebelum kita lihat fasilitas yang ada di hotel, ikuti aku yuk review kamar standarnya. Nah, kamar aku ada di lorong sebelah kanan yaitu nomor kamar 265. Untuk lorong sebelah kiri itu kamar hotel juga dan kayak ada tempat duduk untuk meeting gitu ya. FYI, Sariater Hotel and Resort ini selalu banyak pengunjungnya loh karena fasilitasnya benar-benar bejibun banget. Makanya ikuti video ini sampai habis. Oke, ini dia kamarnya. Walaupun ini standar tapi cukup nyaman banget untuk nginep satu kamar berenam. Kalau emang boleh, ya boleh. Ya jangan bilang-bilang tapinya. Ini aku diem-diem aja bawa bed cover sendiri. Jadi aku kesini 4 orang dewasa dan 2 balita dan nggak ditegur. Oke, di kamar ini ada teko listrik, disediakan teh dan gula, 2 aqua, lalu ada kaca besar. Nah, di kaca besar ini di bawahnya ada laci, ternyata itu adalah kulkas. Kulkas kecil, ada minuman juga nih. Sudah include ya atau ini free untuk kita minum. Wow. Oke, selanjutnya di bawah lampu ada telepon. Kalau minta tambahan handuk dan butuh mukena, kalian bisa telepon aja. Lalu di sampingnya ada notebook dan pensil. Dan ini dia menu makanannya. Masya Allah, lihat harganya bisa kena kangkur. Aduh, ya skip aja deh. Aduh, mahal banget. Oh ya, kasur ini juga hanya disediakan bantal ya. Kalau nggak salah biasanya suka ada guling gak sih? Duh, kok aku lupa ya. Jadi saking jarang nginep di hotel, udah lupa banget. Nah, di sini juga ada lemari besar. Oke, review terakhir dari kamar ini adalah kamar mandinya. Untuk kamar mandinya tuh bersih dan kamar mandi ini ada hair dryer, perlengkapan amenitisnya seperti gosok gigi, odol, sampo dan sabun. Yang terpenting di sini water heaternya ya ada kok.
lalu disediakan 2 handuk. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, ikuti Famcation yuk jalan-jalan ke belakang hotel ini ya. Nah, ini dia penampilan hotel Sari Atar dari belakang. Jadi guys, aku kira hotel and resort ini kecil, ternyata luas banget dan harus menggunakan mobil pribadi atau bisa menggunakan mobil shelter yang sudah disediakan. Kalau menuju ke playground hotel dan tempat breakfast sih masih deket lah sama kamar yang aku ambil. Nah, ini dia playgroundnya. Bagus ya, ada lampu-lampu gitu, terus lumayan sekalian bisa stimulasi motorik kasar pada anak di sini. Famcation tuh channel yang paling suka mengutamakan traveling ramah anak. Jadi paling suka kalau ada fasilitas yang kayak gini nih. Oke, selanjutnya aku mau liatin kamu tempat breakfast dan pemandian kunang-kunang. Nah, plusnya kalau kamu menginap di Hotel Sari Atar, kamu dapat free keluar masuk ke seluruh fasilitas yang ada di hotel dan wisata Sari Atar. Lalu plusnya lagi sudah free 2 breakfast. Terus makanannya lengkap dan enak-enak banget loh. Jadi lumayan, cuma 600k menginap di sini dapat untung banyak. Nah, ini dia suasana di pemandian kunang-kunang yang ada di samping tempat breakfast. Pemandian di sini juga ada kursi pijit gitu, 10.000 per 10 menit. Oke, selanjutnya besok lagi ya. Oke, selamat pagi semuanya. Udah pagi lagi. Jadi aku mau langsung aja nih tunjukin tempat breakfast dan liatin makanan hotel bintang 3 ada apa aja. Lalu setelah itu kita mau muterin area hotel and resort menggunakan mobil shelter. Di area breakfast, Mang di sini sudah sigap nih nawarin kuda ke anak-anak dan ini kita harus bayar lagi per kuda 35k per anak. Yuk langsung aja ikuti aku review breakfastnya. Untuk tambahan breakfast dikenakan biaya 110k per orang ya. Anak-anak di bawah 6 tahun masih free. Yang paling aku suka yaitu makan di area outdoornya. Soalnya pemandangan itu loh penuh dengan tanaman. Tapi area dalam juga bagus loh. Dengan nuansa coklat dan kayu bikin suasana makin hangat. Oke, langsung aja aku mau review makanannya. Di sini ada perkopian, di sini ada teh tradisional dan herbal. Lalu ada asinan, manisan, yogurt, dan minuman infus water. Lalu ada jus orange dan jus jambu. Nah, enak kan? Nah, di sini ada buah-buahan seperti semangka, nanas, dan melon. Lalu di sampingnya ada dimsum dengan saus-sausnya. Ini tuh enak banget loh dimakan anget-anget. Terus di sampingnya ada bubur ayam. Lalu ada roti-rotian, terus ada salad corner yang super lengkap banget. Ya Allah, aku mau minta maaf ke kalian karena aku lupa videoin makanan utamanya. Makanan utamanya tuh ada nasi goreng, nasi putih, sosis ayam, ikan filet ditepungin gitu guys. Duh, maaf banget ya. Dan selanjutnya aku mau ke bawah. Di bawah ini masih ada loh makanan lainnya. Enak sih menurut aku tempat breakfastnya. Bikin lagi pengen nikmati suasana yang kayak di pedesaan asli ini. Di bagian sini ada omelet telur dan telur ceplok dengan saus-sausannya dan mayones. Lalu di sampingnya ada gorengan bakwan dan tempe goreng dengan cabai hijau. Sedap. Dan sebelahnya ada jus jeruk, jus jambu, dan air putih. Pas banget di samping restorannya ada tempat nongkrong gitu guys. Bisa juga nih nikmati breakfast di sini dengan nuansa di pedesaan. Restorannya juga bagus banget buat foto-foto dan share fotonya sebagai kenang-kenangan di media sosial yang kamu punya. So, tempat ini cocok banget buat kalian yang kangen banget nih sama nuansa kampung halaman karena ini mirip banget dan tempat ini cukup terawat dan bersih. Oke, lanjut. Setelah makan aku mau langsung ke depan lobi naik mobil shelter. Nah, mobil ini bakal membawa kita melihat fasilitas yang ada di area hotel. Jadi kita kayak study tour gitu deh. Nah, terus habis itu nih aku habis ini mau ke wisata Sari Atar yang ada pemandian air terjun yang airnya itu terbuat dari mata air Tangkuban Perahu. Nah, ini dia penampakan dari villa-villanya. Untuk rate harga kamar sih bisa kalian cek ya di Traveloka karena sudah lengkap di sana. Lalu kita mau ke area camping ground. Oh ya guys, di depan ada beberapa activity yang seru banget dan semua itu berbayar. Jadi activity-nya banyak banget dari ATV, off-road, rafting, waterball, dan lain-lain. Sebenarnya nggak semua
semua sih yang bisa aku liatin di sini karena aku nggak tahu tempatnya di mana. Terus habis itu di sini tuh ada pemandian air panas khusus untuk glamping dan camping. Dia harganya bisa kalian pause karena saking gedenya ya, hampir 50 hektar. Jadi aku nggak bisa semuanya kelilingi. Cuman kalian bisa cek IG-nya Sariater Hotel and Resort. Sana lengkap banget aktivitinya. Kalian bisa tinggal tanyakan ke staffnya kalian mau ikuti aktiviti yang mana. Nggak mungkin dong kalian semua mau ikutin aktiviti ini karena ya kalian kalau punya uang sih ya bebas aja ya. Oke lanjut ya, aku mau langsung ke belakang. Paling belakang itu ada area camping dan area glamping. Nah, terus di sini ada taman edukasi hewan. Di dalamnya tuh ada ayam kalkun, ada taman kelinci. Cuman sayang ini lagi diperbaiki. Terus juga lagi diperbaiki juga nih perahu bebek. Ya semoga aja cepat selesai ya, karena tempatnya oke juga sih nih ya. Selanjutnya aku mau lanjut aja nih ke area rusa. Nah, ternyata di depan area ini ada kayak tanaman gitu ya. Ini buah mungkin ya, warnanya itu orange, terang banget kayak buatan, padahal ini asli ya, cakep banget sumpah. Terus di sampingnya ada restoran. Nah, restoran juga restoran kayak saung, lalu ada kolam-kolamnya dan bisa mancing juga di sini. Cuman pas kesini tuh staffnya nggak ada. Kalau nggak ada tuh kayak pengen deh aku bawa makanan dari restoran terus bawa ke sini gitu. Soalnya bagus juga tempatnya buat nongkrong sebentar dan foto-foto. Lucu banget deh ini. Kayak nuansa pedesaan asri. Oke, setelah ini langsung aja yuk kita ke tempat rusa. Nah, kita melewati monyet, terus melewati area glamping, terus ada miniatur buah-buahan, burger. Ini dia area glamping, bisa kalian cek ya di Traveloka atau IG-nya Sariater untuk lengkapnya. Terus ada lapangan bola. Yang terakhir nih, hewan-hewan lucu ini suaranya tuh kayak suara kambing, padahal dia itu rusak. Terus kita bisa kasih makan, cuman si staffnya itu lagi nggak ada karena emang aku kesini sih pagi banget sih karena mau ke wisata air itu kan. Oke guys, jadi sebenarnya udah terakhir ya. Aku udah katanya sih udah nggak ada lagi kata si Masnya. Kita langsung ke depan ke wisata Sariater. Aku mau jelasin sedikit nih mengenai wisata Sariater karena itu videonya sih terpisah ya dari judul sekarang ini. Di dalamnya itu buka sampai jam 10 malam. Jadi bisa menikmati malam, siang, sore di sini dan ini gratis karena kita nginep ya. Di sini juga banyak berbagai macam pemandian, air terjun, lalu ada waterboomnya juga. Jadi cek ya videonya setelah ini minggu depan atau kalian bisa cek sih di pencarian YouTube bisa tayar. Oke, aku lanjut undur diri dulu. Maaf ya kalau ini kurang lengkap. Aku mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. See you next video. Bye bye semuanya.